on board nelayannya untuk apa kayak jualan di sana, betul. kayak di commerce gitu. Betul. Jadi kalau aplikasinya sendiri itu bentuknya ada satu aplikasi, kalau sekarang lebih banyaknya untuk mendata tangkapan nelayan itu sendiri. Jadi datanya kita tangkap, terus habis itu dibantu operate sama local heroes. Jadi local heroes ini anak-anak pesisir, anak muda pesisir yang punya HP, yang pakai Smart aplikasinya. Okay, jadi terus? nelayan soalnya nggak punya handphone, jadi mereka kita data. Abis itu kalau nelayan sendiri dia fokus menangkap ke quality yang bagus. Karena selama ini mereka sibuk nangkap tapi nggak tahu yang sesuai sama demand pasar apa. Jadi si kita local heroes ini juga tahu standar-standar yang diperlukan oleh market ya. Juga betul, lihat misalnya choices of ikannya Betul, di aplikasinya di aplikasi gitu. Terus bisa kita. belinya di aplikasi Bisa, juga. bisa. Jadi kalau dari buyersnya kita kasih aplikasinya, mereka order dari situ. Terus delivery-nya nanti delivery-nya kita kerja sama logistik. Oke, got it. Oh wow, jadi bener-bener kalau istilahnya kalau petani itu kan from farm to table. Ini from sea to table. Kata-katanya apa? Ocean, from ocean to table. From ocean to table. Iya. So cold chain-nya itu tadi, karena kan setelah udah bisa dijual barangnya, kan langsung ada yang ngambil nih, karena ini kan fresh, harus fresh ya. Benar. Hidup, dalam keadaan hidup atau mati? Kalau untuk beberapa komoditas harus hidup ya. Kan apalagi harus hidup atau mati. Kalau mati juga ada resiko kan. Itu cold chain-nya tuh biasanya kan nggak di setiap desa ada. Mau disimpan dulu apa langsung dipindahin ke logistik atau gimana tuh? Karena itu very time sensitive. Iya, ini sangat time sensitive banget sih. Jadi kita memang tim QC kita itu udah punya standarnya. Misalnya kalau ada komoditas yang hidup, berapa jam maksimal di handling di titik 1, titik 2 sampai bisa ke negara yang dituju gitu. Jadi emang kita kayak ada ketat banget sama waktu gitu. sama SOP-nya. Jadi local heroes ini dididik oleh Aruna atau mereka memang udah tadinya pedagang anyway gitu. Jadi kebanyakan local heroes dididik sama Aruna sih. Ada training programnya gitu. Ada training program. Dikasihin smartphone apa dia emang udah harus punya biasanya smartphone mereka syaratnya? udah punya smartphone sih. Tapi memang kita sediain smartphone khusus. Tapi ini bukan relawan kan, mereka juga bukan. Dia bagian dari tim Aruna sih. Jadi pegawai, iya, bukannya dikasih komisi ya? Bukan. Oke. Terus aku dengar Aruna ada a bigger meaning ya, apa tuh artinya Aruna? Kenapa benar. memilih nama Jadi Aruna sendiri tuh dari bahasa Sanskerta, artinya itu matahari terbit. Matahari yang terbit di laut. Jadi kita emang pengen jadi kayak harapan untuk laut itu sendiri gitu. Wow, I like that. Aruna, namain anak Aruna juga sebenarnya bagus ya, jadi matahari yang terbit di laut. Zaman dulu tuh, waktu zaman saya Indonesia ada lagunya tuh, lagu anak-anak Indonesia, nenek moyangku nenek seorang pelaut. Iya benar. Kan? Benar. Jadi benar-benar Aruna is actually the light, hope, harapan dari laut. Benar. I like that. Ada cerita unik juga soal Aruna. Jadi kita kan punya local heroes yang kita tuh local heroes biasanya orang asli daerah, anak nelayan, anak kepala suku, pokoknya anak-anak daerah. Jadi salah satu local heroes kita dari Papua itu ngerasa dengan adanya Aruna, desa dia tuh jadi terbantu banget, jadi banyak perubahan, dan dia punya anaknya dikasih nama Aruna. Oh iya. Setelah dia tahu meaningnya atau cuma asal ikut Aruna aja? Setelah dia, karena dia ngerasa Aruna membawa perubahan buat dia dan desanya. Jadi dia kasih nama anak dia Aruna. Terus what interesting is kamu panggil Aruna, memanggil pada pegawai local heroes. Itu kan memberikan mereka jati diri bahwa I'm a hero gitu kan. Betul. Is that intentional atau memang enggak, mereka emang nggak dipanggil staff itu kenapa? Kayak misalnya Starbucks Starbucks kan karena cerita si Howard's-nya yang patah tulang ayahnya lalu malah diberhentiin karena kepleset, jadi dia sekarang panggil semua pegawainya partners. Ya kan, karena dia nggak mau ada atasan bawahan gitu. Ini is there a story atau memang incidental aja? Enggak sih, jadi memang local heroes betul. Tadi kita harapannya kan justru anak-anak muda yang dari daerah pesisir ini jadi heroes untuk daerah mereka sendiri. Jadi ownership yang ada di daerah-daerah itu bukan cuma Aruna tapi ada merekanya juga gitu. Jadi mereka punya peran. Tapi di sisi lain kalau Aruna kita manggil semua tim kita itu nakama sebetulnya. Nakama itu istilah dari bahasa Jepang sih sebenarnya. Jadi emang istilah yang dipakai untuk orang-orang yang
berada di satu kapal yang sama. Kapal ini sedang punya satu tujuan. We're in the same boat lah, kira-kira tapi gitu. orang-orang yang ada di kapalnya dengan naik di kapal itu bukan cuma mencapai tujuan kapal itu, tapi tujuan dia pribadi gitu. Jadi itu filosofis nakama. Kita selalu manggilnya nakama bukan nakama, kayak awak kapal gitu, kayak awak kapal ya, awak kapal, rekan betul. kerja awak kapal. Nih kalau apa leadership tadi apa connectedness ya. Nih your value, your strength is actually connectedness, karena mencari semuanya reason, betul, ya kan, alasan untuk menamakan sesuatu itu. Wah, philosophical karena banget. what she does itu kayak codifying your values kan. Kan setiap organisasi kan pasti ada values, ada nilai-nilainya, tapi sometimes very hard to communicate it, gimana untuk berkomunikasikan valuesnya gitu. Tapi menggunakan nama-nama ini itu codifying. That's one of my lessons pas aku di Berkeley, kan aku belajar ada kelas di Berkeley namanya How to Become a Change Maker gitu kan. Sangat unik, kelasnya sangat gampang sih, cuman kayak inspirational talk setiap minggu. Tapi the first lesson How to Become a Change Maker, dia bilang kamu harus codify your values. Dan itu sih yang aku lihat dari Mbak Utari ya, dimana emang nge-codify aja kayak nilai-nilainya di put into a words yang bisa dikomunikasikan ke tim gitu kan. Jadi mungkin itu sih salah satunya, karena emang harus banget fokus on culture. Tapi mau nanya kan ini kan leadership journey-nya kan, tapi pernah gak sih kayak sebagai mungkin pemimpin muda, you started pas masih di S1 ya, pemimpin muda dan juga sebagai mungkin perempuan, pernah gak sih mengalami tantangan atau barriers dalam perjalanan ini gitu, apalagi di industri sometimes bukan di bukan di kantornya ya ngurusin anak-anak, tapi mungkin dari masyarakatnya kali ada. Mereka merasa ini kan sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda, cara jual ikan dengan cara yang berbeda. Any challenges apa mungkin kali kalau di even tempat yang lebih terpencil belum pernah lihat komputer lihat smartphone gitu, apa dipikir ini ilmu sihir atau apa gitu. Betul. Pernah banget, dan emang kejadian banget. Yang pertama challenge sebagai perempuan ya, maksudnya di masa sekarang perempuan pakai punya bisnis mungkin udah mulai familiar, tapi itu pun kadang masih banyak yang ngapain perempuan bisnis gitu. Masih. Yang kedua bisnisnya perikanan lagi, itu kan industri yang mungkin dalam banyak orang nih cowok banget gitu, mesti ke lapangan setiap saat, ke tengah laut tiba-tiba gitu. Jadi emang itu sih salah satu tantangannya, emang menghadapi pandangannya masyarakat biasanya, ini perempuan ngapain gitu. Tapi biasanya responnya gimana tuh kalau mereka mempertanyakan kepemimpinan? Cuma nggak pernah saya tanggapin sih. Jadi kayak ya udahlah, yang penting datang terus, lama-lama mereka inget juga kan. Kalau udah dapat enaknya lupa dia, udah dapat jualannya dia pasti lupa. Jadi jangan take it juga ya, karena sudah inner strike, jalanin aja gitu. Jangan terlalu up in your head kayak aduh ya ampun diraguin lo sama masyarakat gitu. Yang penting juga mereka nggak membahayakan sih. Kalau misalnya udah ada hal-hal yang membahayakan kan baru kita laporin gitu. Nah terus yang kedua itu pernah waktu ke satu daerah, betul tadi tuh kita pernah ada satu daerah yang nggak familiar sama teknologi sama sekali. Jadi waktu awal-awal kita datang ke sana kan pakai mobil, itu tuh digebrak-gebrak tuh, ngapain kesini, mau ngerusak ini ya, dianggap gitu, merusak lingkungan hidup di situ. Iya gitu. Terus akhirnya local heroes-nya nggak? Waktu itu belum lagi masa mencari local heroes, lagi mau rekrut. Terus kayak ada sempat dikejar-kejar tombak juga, jadi akhirnya minta tolong sama ini dinas perikanan setempat, minta didampingi lah, baru tuh dari situ dipertemukan, kita ngobrol, ternyata merekanya senang jadinya. Jadi salah paham karena dikejar-kejar pakai tombak. Iya, karena itu di daerah awal mana? Kalimantan, Sulawesi, Papua. Papua. Papua betul. Papua masih gitu. Tapi brutal. Ya itu jadi satu pengalaman sih. Jadi selalu masuknya lewat dinas dulu ya. Benar. Udah paling aman. Dinas atau masyarakat. Toko-toko setempat itu yang pembelajaran kan, dibanding tombak ya kan. Mendingan sowan. Betul, ini namanya kita bilang apa, advocacy. Iya benar. Rasanya advocacy. Sosialisasi. Sosialisasi program gitu ya. Dia juga baru belajar bahasa sosialisasi apaan sih. Kita mau kerjain kayak program stunting di Bali kan, terus kita harus sosialisasi dulu sama dinas sosialisasi gitu. Iya, kayak meeting gitu. Iya, sowan-sowan lah. Iya, betul. And I think one of your key leadership, waktu nyebutin 5 itu ya, niat, krisis, dan you talk about mentor, you talk about pentingnya doa. Ini juga menarik, tiba-tiba lagi ngomongin values, tiba-tiba ada doanya gitu. I love it, but I wonder what's the story sampai itu jadi poin gitu. Jadi gini, kadang kalau kita kan manusia menjalani hidup itu banyak lah, kita bisa usaha semaksimal mungkin
tapi at the end itu ada faktor momentum, ada faktor takdir yang kayak itu nggak bisa dihindarin. Ketemu Pak Jokowi, dikenalin menteri gitu kan. Steve Jobs pernah bilang connecting the dots. Saya ngerasa bagian saya membuat Aruna adalah bagian dari connecting the dots. Dots dari saya lahir, dots dari saya kuliah dan lain-lain. Jadi itu kan connecting everything gitu, dan semua connecting itu mungkin akan lebih mudah terconnect kalau diiringi doa gitu aja sih.